Barang siapa yang membeli sumur rumah, kemudian meletakkan padanya embernya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan darinya, maka ia akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ini, Utsman bin Affan langsung bergerak negosiasi dengan si Yahudi tersebut untuk berniat membeli sumurnya. Tapi dasar Yahudi ayawe akal nate bahwa dia bersedia membeli sumurna tapi ngan setengahna, cuman setengahnya dia jual. Artinya satu hari milik Utsman, satu hari berikutnya milik Yahudi, karena asetnya belum dijual sepenuhnya, masih setengah. Ini pun menjadi sebuah dalil bahwa kita boleh memiliki aset bersyirkah dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. Jadi ini masalah istinbat lain ya. Jadi hukumnya misalkan ibu gaduh motor teh anu ibu jeung anu non Islam, nonis, boleh? Boleh. Utsman pun berserikat dengan orang Yahudi dalam memiliki sumur gitu. Jadi boleh kita dalam hal muamalah. Duh ieu nu duaan euy barang teh nu saha? Nu urang jeung klien urang, klienna nonis, non Islam, boleh. Klienna kafir, boleh, karena ini mau urusan muamalah. Utsman bin Affan seperti itu. Si Yahudi menyepakati penjualan sumurnya tapi setengahna. Artinya satu. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kembali beri kesempatan kepada kita semua tentunya untuk terus berada dalam jalan ketaatan kepadanya. Salah satunya dengan memberikan kita waktu luang, kesehatan, dan tentunya kemauan untuk berkumpul di Masjid Abu Bakar ini untuk mengikuti kajian Thalabul Ilmi, kajian Ahad yang rutin setiap Ahad pagi, tentunya dengan niatan menguatkan iman, menambah ilmu, dan memaksimalkan amal saleh kita di kehidupan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian pagi di kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama Ustadz Atep. Bahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan wakaf sebagai pilar ekonomi dan peradaban umat. Mudah-mudahan tentunya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk kita lebih taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, silakan untuk mempersiapkan diri, siapkan pikirannya, buka pendengarannya, dan tentunya hati untuk menerima apa-apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi hal yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai pada Al-Ustadz, dipersilakan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك الخير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم وشر ما بعده Allahumma barik lana fi bukurina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat karunia yang hari ini kita rasakan menjadi wasilah agar nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mengemban risalah untuk mengajarkan manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, memiliki pandangan akidah yang benar, juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menertibkan urusan-urusan terkait dengan harta dan terkait dengan hal apapun yang dilakukan manusia agar sejalan dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah juga Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah tentang wakaf sebagai pilar ekonomi dan peradaban umat. Berbicara tentang wakaf, wakaf merupakan salah satu alat, salah satu instrumen dalam Islam untuk mendistribusikan kekayaan atau harta. Karena semangatnya dalam Islam, kekayaan itu tidak boleh hanya terkonsentrasi di kalangan orang tertentu saja. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Supaya harta tidak boleh terkonsentrasi hanya di kalangan orang tertentu saja. Maka dari itu ajaran dan prinsip ekonomi syariah, ekonomi Islam adalah terkait dengan harta adalah harta itu harus mengalir. Ibarat darah, ibarat air. Darah yang tidak mengalir akan mengakibatkan stroke atau tersumbat, bahkan nanti meninggal. Begitupun air ketika tidak mengalir. Akan seperti apa air ketika tidak mengalir? Akan menjadi air kotor, akan menjadi air bah, air banjir, dan bahaya-bahaya selanjutnya. Tidak ada kemaslahatan dari air yang tidak mengalir, juga tidak ada kemaslahatan dari darah yang tidak mengalir, juga tidak ada kemaslahatan dari harta yang tidak mengalir. Maka kita sebagai kaum muslimin tertaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalirkan harta kita. Ada banyak instrumen untuk mengalirkan harta, apakah itu dengan cara aliran bisnis ataupun dengan aliran kebajikan. Dan dalam pagi ini aliran harta yang dimaksud adalah dengan cara kita mewakafkan sejumlah harta kita untuk nanti kemudian kita akan raih pahala Allah Subhanahu wa taala. Cung yang sudah punya wakaf mau ngaku cenah bisi sombong, bisi ria, ngaku we Pak teu naon Pak, sombong mau urusan hati, ria mau urusan hati. Cung yang tidak punya wakaf teu ngacung, nu gaduh wakaf teu ngacung, anu teu gaduh wakaf teu ngacung. Saatos pangawasan ieu bade berwakaf karena aya PR. Setelah kita tahu harus jadi amal, setelah jadi ilmu harus jadi amal, tidak boleh hanya mengendap sebagai ilmu. Ustaz abi mah henteu beunghar, nggak apa-apa. Hari ini banyak instrumen wakaf dengan tidak hanya tanah yang diwakafkan, tapi rupiah yang kita punya pun bisa untuk dijadikan wakaf. Berapa Ustaz? Terserah. Hari ini sudah semakin dipermudah untuk bisa berwakaf. Apakah nanti wakaf uang atau wakaf melalui uang. Intinya jangan pernah kita tertinggal ketika ada peluang kebaikan di hadapan kita, kita melewatkan begitu saja.
Contoh peluang wakaf yang sering kita dapatkan adalah misalkan untuk pembangunan pesantren, kan itu rereongan, ya bunya. Rereongan, mangga, bade semen sasak, bade batuna, bade kesikna, atanapi apapun itu, sehingga mewujud menjadi aset harta wakaf milik umat yang sampai hari kiamat pun tidak akan pernah putus pahalanya juga bentuknya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf menjadi sarana untuk mengabadikan, mengekalkan harta yang kita punya. Jika ada sebuah ungkapan di tengah masyarakat, harta itu tidak dibawa mati, salah. Harta itu harus dibawa mati. Harta yang mana? Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, itulah harta-harta kita yang dibawa mati. Hartanya tidak dibawa mati, tapi pahalanya mengalir sampai kita meninggal sekalipun. Potret wakaf terbaik hari ini yang sering kali dijadikan potret wakaf yang sebenarnya adalah bagaimana hari ini Sayyidina Utsman bin Affan. Orangnya sudah terbujur kaku 1400 tahunan yang lalu, tapi aset wakafnya masih berdiri sampai hari ini. Kemaslahatannya masih dirasakan oleh sebagian besar umat, juga manfaatnya masih bisa dirasakan. Juga wakaf-wakaf yang lainnya nanti akan kita terangkan. Jadi begitu besar manfaat wakaf, begitu besar pahala wakaf, sehingga orang kedah kabita, orang ge erek wakaf, kayak beres pengawasan iya erek wakaf bade insyaallah teu semangat ke bade gaskeun gitu ya, gaskeun lah dengan proporsi masing-masing. Tentunya Islam tidak membebankan umatnya untuk memaksakan diri, tapi kalau ada dan peluang itu ada, sesimpel apapun, sesedikit apapun, kita harus masuk di celah itu. Berarti hari ini kita akan membereskan paradigma kita tentang wakaf, karena bisa jadi selama ini gambaran ibu dan bapak bahwa wakaf itu 3M. M pertama makam, M kedua masjid, M ketiga madrasah. Seolah selain itu tidak ada celah untuk berwakaf. Padahal banyak instrumen wakaf. Termasuk sudah dari dulu kita para ulama membolehkan wakaf uang. Ya, wakaf bukan dengan aset benda yang tidak bergerak, tapi aset bergerak pun bisa dijadikan sebagai harta wakaf. Di wakaf sebagai pilar peradaban ekonomi dan umat, slide pertama potret wakaf. Sebelum ke apa itu wakaf dan bagaimana wakaf, kita akan melihat bahwa puncak-puncak kegemilangan peradaban umat senantiasa ditandai oleh praktek perwakafan yang hebat. Jadi ada perwakafan hebat di dalamnya ketika sebuah peradaban maju, peradaban yang modern. Kita kenal mulai dengan wakaf kebun kurma Umar bin Khattab. Menjadi sebuah kisah yang sering disematkan bahwa wakaf pertama adalah ini, wakafnya Umar bin Khattab. Anna Umar ibn al-Khattab asaba ardan bi Khaybar fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar memiliki tanah Khaybar dan tanah tersebut adalah tanah terbaik. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam asib malan qattun anfasa indi minhu fama ta'muru bihi. Intinya Umar bin Khattab meminta fatwa atau meminta arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanah yang dimilikinya, yang tanah di Khaybar yang dimiliki Umar bin Khattab, yang merupakan tanah terbaik milik Umar bin Khattab. Maka kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, habasta aslaha, kamu tahan aset pokoknya, wa tasaddaqta biha, kemudian hasilnya sedekahkan. Tahan aset pokoknya, nanti dijelaskan bahwa aset tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dipindah tangankan, ia semata seolah dipindahkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aset wakaf itu tidak boleh diwariskan secara asetnya. Kalau kemanfaatannya boleh nanti diwariskan untuk keluarga. Kalau misalkan
wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga. Tapi kalau asetnya selama dia menjadi aset wakaf, maka sampai hari kiamat dia harus menjadi aset wakaf. Tidak boleh dirubah menjadi aset kepemilikan pribadi. Karena ketika dia berwakaf, dia sudah menyerahkan semua kepemilikannya, mengembalikan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti yang mengurusnya itu perkara lain. Itu perkara teknis operasional, nazir wakaf. Kan dulu belum ada nazir, maka oleh pemiliknya Umar bin Khattab, tahan aslinya, sodakohkan buahnya, sodakohkan hasilnya. Tapi kepemilikannya dia harus dirubah menjadi kepemilikan wakaf. Dan hari ini tentu kita harus dibarengi dengan administrasi negara tentang wakaf. Jangan sampai aset wakaf yang diwakafkan oleh keluarga besarnya, oleh nenek moyangnya, berubah di tangan keluarga keturunan keberapa gitu. Misalkan ku buyut nama ieu teh wakaf, tapi ternyata ku cicitna dijual gitunya, direncah gitu. Itu kan nggak boleh. Maka harus disertakan juga diperkuat dengan administrasi perwakafannya. Pastikan sertifikatnya adalah sertifikat wakaf, bukan sertifikat kepemilikan pribadi. Ketika sertifikatnya sudah wakaf, insya Allah ini akan menjadi sebuah kebaikan yang terus menerus sampai hari kiamat, selama aset wakaf itu masih ada. Itu wakaf Umar bin Khattab. Kemudian wakaf sumur Utsman bin Affan. Ini lebih dahsyat lagi. Sejarah wakaf sumur Utsman, kita ketahui bahwa ketika dulu pernah terjadi paceklik air di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh atau membuat sebuah pernyataan, karena qadarullah ketika terjadi kekeringan, sumur yang ada airnya hanya sumur milik si Yahudi, ya. Nuju kekeringan, tapi sumur nu aya caian ngan wungkul milik si Yahudi. Lamun sumurna milik umat Islam mah aman. Karena dalam Islam tidak boleh menjual belikan air, Pak. Jadi dalam Islam tidak boleh menjual belikan air dalam sumur. Misalkan bapak nuju halodo, gaduh sumur bapak hiji-hijina anu aya caian, ku bapak dijual sapanyiuk atau saemer 5.000, tapi nyiuk sorangan gitu. Itu nggak boleh, Pak. Karena air itu milik publik gitu. Milik masyarakat, nggak boleh. An-nasu syurakaun fi tsalas. Manusia berserikat dalam 3 perkara kata Rasulullah. Al-ma'u dalam hal air. Tuh, salah satunya wal kala wan nar, dalam hal padang rumput dan juga dalam hal api. Itu nanti pembahasannya mengenai gening Ustaz aya air mineral gitu ya, diperjualbelikan dan sebagainya. Yang dimaksud adalah air yang langsung siuk gitu ya. Ku bapak dijualan tuh bari nyuk sorangan bapak teu terlibat, sok wah yang cai mah tuh di sumur urang saemer 5.000, 2 emer 10.000, sok nyuk sorangan beu kadiekeun duitna. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Karena air itu bukan kita mengadakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dasar orang Yahudi, maka si Yahudi mengambil celah kesempitan dalam kesempitan. Maka dijuallah air itu. Karena kaum muslimin ngarita menuju membutuhkan air. Tidak ada orang yang tidak butuh air. Kesempatan yang si Yahudi menjual ya ke orang dengan harga yang mahal gitu. Maka melihat kenyataan itu, Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah pernyataan, main yashtari bi'ra rumah fayaj'alu fiha dilwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah kemudian meletakkan padanya embernya bersama dengan ember orang-orang muslim dengan kebaikan darinya, maka ia akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar ini Utsman bin Affan langsung bergerak negosiasi dengan si Yahudi tersebut untuk berniat membeli sumurnya. Tapi dasar Yahudi aya we akal nate bahwa dia bersedia membeli sumurna tapi ngan setengahna. Cuman setengahnya dia jual, artinya 1 hari milik Utsman, 1 hari berikutnya milik Yahudi, karena asetnya belum dijual sepenuhnya, masih setengah. Ini pun menjadi sebuah dalil bahwa kita boleh memiliki aset bersyirkah dengan orang
Yahudi dengan orang kafir. Jadi ini masalah istinbat lain ya. Jadi hukumnya misalkan ibu gaduh motor, motor teh anu ibu jeung anu non Islam, nonis, boleh? Boleh. Utsman pun berserikat dengan orang Yahudi dalam memiliki sumur gitu. Jadi boleh kita dalam hal muamalah. Duh iman nu duaan euy barang teh nu saha? Nu urang jeung klien urang, klienna nonis, non Islam, boleh. Klienna kafir, boleh. Karena ini mau urusan muamalah. Utsman bin Affan seperti itu. Si Yahudi menyepakati penjualan sumurnya tapi setengahna. Artinya satu hari milik Utsman, satu hari milik si Yahudi. Tapi cerdasnya Utsman bin Affan, dia mengumumkan kepada orang muslim, lamun butuh cai pas ke bagian sumur eta nu saya. Sok we nyetok 2 poeun. Ya. Sehingga pas giliran si Yahudi teu payu. Da boga keneh stok cai gitu ya. Jadi boleh mangga gitu. Yahudi licik dilicikan deui palicik papinter-pinter we sanes palicik-licik gitu ya. Papinter-pinter mencari celah gitu. Maka si Yahudi pun akhirnya lah geus teu kaharti boga sumur teh. Soalnya caina tuh bisa dijual ku Utsman mah digratiskeun ka orang muslim gitu ya. Karena dia paham ngajual cai itu nggak boleh gitu. Dia gratiskan untuk kaum muslimin. Maka si Yahudi menjual setengahnya lagi kepemilikannya kepada Utsman bin Affan. Harganya berapa? Ketika itu ditawarkan harga 20 dirham. Sadirham sabaraha apa? Sadirham teh kirang langkung 2,975 gram perak. Perak ayeuna sabaraha? Duka tara meser perak cek ibu teh. Itulah mengapa harga perak jatuh. Kalau dulu harga perak itu hampir berbanding 10 kali lipat emas, tapi lebih mahal emas. Tapi hari ini kan enggak. Perak itu jarang diminati. Padahal perak pun aset. Ya. 2,975 gram perak itu senilai 1 dirham. Kalau hari ini perak katakan 15.000 1 gram, maka 1 dirham kira-kira 45.000. Maka 20.000 dirham harga sekarang, bukan harga dulu. Ini kali 45 sama dengan 180 juta harga sumur itu. Keun ku urang ek wakaf 180 juta. Siap? Teu aya sakitu macenanya. Tak tong ningali Utsman, da Utsman manpan beunghar gitunya. Tapi lamun di dia anu beunghar hartana em-eman, ya 180 juta itu kecil. Maka saya ingat perkataan Gus Baha, terang ibu Gus Bahanya pasti, bersedekahlah selagi kalian miskin. Ya. Kunaon mun bersedekah ketika miskin? Ketika miskin, ibu punya uang 100.000, kadang kita mampu mensedekahkan 50.000. Artinya berapa persen? 50% sodakohna. Adi geus beunghar punya 10 miliar, siap tuh sodakoh 5 miliar. Berat geus beunghar mah, padahal persentasena sarua tuh 50%-nya. Maka orang nu miskin jangan kecil hati, orang mah sodakohna leutik karena teu dinilai leutik badakna, persentasena jeung harta urang nya. Urang mah 100.000 ogen 30% tina harta urang, tapi nu beunghar 20 juta cantang tuh 1% tina seluruh harta. Maka mending miskin mending kaya. Mending beunghar anggar cek ibu teh. Anggar mending beunghar cenah. Ngan ya intensitas sedekah kita harus lebih malu dengan orang-orang miskin tuh. Orang miskin tadi 50% ge siap nu miskin mah isuk aku mangke we gitunya. Tapi tentu harus terukur dan tertakar gitu. Enggak boleh juga memadorotkan diri gitu. Ulah ngamadorotkeun karep manger gitunya. Kita lihat saat ini Bapak Ibu. Saat ini di sekitar sumur tersebut menjadi aset wakaf 1.550 pohon kurma. Dan hasil panen sebagian ditabung atas nama Utsman bin Affan dan berkembang menjadi sebuah hotel bintang 5 di sekitar Masjid Nabawi. Mungkin Bapak Ibu nutus ziarah ke Masjid Nabawi, terang didinya aset wakaf Utsman bin Affan. Bi'ru rumah, Bi'ru Utsman bin Affan, jadi kebon korma, jadi hotel anu hasilna disetorkeun ka rekening akun bank atas nama Utsman bin Affan. Ibu aya keneh di dia hirup, gaduh akun bank cantang tuh. Komo akun bank wakaf gaduh. Cantang tuh. Utsman bin Affan mah geus teu aya 1400 tahun, namina aya keneh dina akun
bank gaduh nomor rekening bank wakaf atas nama Utsman bin Affan, nilainya miliaran gitu ya. Kemanfaatannya masih dirasakan oleh umat. Tuh hebatna wakaf mah seperti gitu. Jadi kalau kita ingin cerdas dalam beramal, salah satu caranya adalah dengan melalui wasilah wakaf. Urang manggeus ka mana gitunya, keur ngajeng jehe di alam barzah gitunya, 6 solihan, aliran pahalanya terus menerus mengalir kepada kita. Atas apa? Harta yang dijadikan aset untuk ibadah kita. Maka berbahagia bagi orang yang hari ini sudah memiliki aset wakaf, apakah masjid, pesantren, sekolah atau apapun itu, selama dia aset wakaf memberikan kontribusi manfaat untuk umat, maka selama itu pula dia akan mengalirkan pahala. Tiap anu salat kabagian, tiap anu taklim kabagian. Tapi hati-hati, ulah masjid wae, masjid teu seueurnya. Aya nama tinggal ngamakmurkeun wungkul gitu. Tinggal aya nama wakaf-wakafna yang yang menyokong terhadap kemakmuran masjid. Ari ngabangun wakaf masjidna semangat, ari wakaf kanggo pemberdayaan masjidna teu aya, sehingga wakaf masjid teh kurang makmur, teu aya biaya operasional misalkan. Kan mau tidak mau operasional itu harus ada, Pak. Ya. Ari wakaf madrasahna semangat, ari wakaf menunjang kepada keberlangsungan madrasah tersebut, ini yang menjadi masih kurang di tengah kita. Wakaf madrasah banyak, wakaf masjid banyak, tapi wakaf ruko, wakaf toko, wakaf pom bensin, wakaf warung, wakaf nonde, wakaf kontrakan, nukarar itu seueur can. Bayangkan lamun setiap masjid berdiri sebagai wakaf, di sampingnya ada pom bensin wakaf untuk mengalirkan manfaat kepada masjid. Ek teu makmur kumaha? Masjid gaduh pom bensin. Aya ayeuna masjid gaduh pom bensin. Aya ayeuna masjid nu gaduh pertokoan, ngajejer pertokoan, ieu mah pertokoan wakaf. Disewa, uang sewanya untuk pemberdayaan masjid dan umat. Maka oleh karena itu tidak heran ketika wakaf benar-benar menjadi sumber peradaban umat. Kalau wakafnya sempurna, tapi lamun wakafna hanya masjid, keun we mah da wakaf masjid gitunya. Biayana ti mana? Ngandalkeun muhsinin we, muhsinin keur inget aya mun kegiatan, lamun teu inget lep bulan namanya teu aya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memparipurnakan konsep dalam syariah ini. Sebagaimana wakaf Utsman. Hari ini asalna kieu, Pak. Aya keneh duit ka ayeuna. Ayeuna Mazra'ah Bi'ru Utsman. Ini jadi perkebunan kurma Bi'ru Utsman. Perkebunan kurma. Ayeuna tos gaduh aset wakaf sapertos kieu. Masjid dan hotel bintang 5. Jadi hotel bintang 5 ge wakaf ayeuna mah, Pak. Jadi entong salah kaprah memahami hotel. Abi mah alim di bisnis hotel mah kunaon? Bisnis anu cenderung esek misalkan esek teh lamun bogana teu boga visi, Pak. Tapi lamun bogana punya visi bagaimana dia membangun hotel-hotel yang diperuntukkan untuk kebaikan, dia akan menjadi kebaikan. Bahkan bisa menjadi aset wakaf produktif. Jadi wakaf ayeuna teh sanes masjid makam unggul, tapi hotel gitu nu beunghar mah diwakafkeun. Pom bensin kan diwakafkeun. Sekarang kan ada viral ya, dia mewakafkan hartanya, pom bensinna diwakafkeun dan sebagainya. Milik untuk umat Islam. Nah, jadi luar biasa tuh potensinya. Kemudian pembangunan sarana kesehatan dulu. Di zaman Umayyah, di zaman periode Abbasiyah, ada yang disebut Bimaristan. Bimaristan teh rumah-rumah sakit yang pelayanan semuanya gratis, tinggal daek geringna. Teu kudu mayar BPJS. Teu kudu mayar BPJS, gering mah tinggal daekna. Bode eusi bade dibedah mangga gitunya. Langsung teu kudu dikorek ku sorangan, ka rumah sakit we datang. Gratis gitu ya. Bimaristan di zaman Umayyah, di zaman Harun Ar-Rasyid periode Abbasiyah itu sudah dibangun. Dari mana? Dari wakaf. Hari ini sudah mulai itu, Pak. Sudah mulai nadir-nadir wakaf profesional yang ada di Indonesia membangun rumah sakit bersalin gratis. Jadi neme aya rumah sakit bersalin. Bu-ibu di dia orang Raja Polah menuju ngandung 8 bulan pami bade mangga. Tapi asana menuju di Depok atau di Jakarta gitunya. Gratis tuh, nya, rumah sakit bersalin gitu. Tos aya dibangun tuh. Di luar biasa di zaman kapungkur. Kemudian
sarana pendidikan seperti Al-Qurawiyin, Al-Azhar. Al-Qurawiyin itu di Maroko, nanti melahirkan sarjana Islam seperti Ibnu Khaldun. Itu sebagai cikal bakal universitas tertua di dunia. Itu wakaf. Kemudian Al-Azhar, wakaf di Mesir, Kairo. Proyek infrastruktur jalur kereta api di zaman Turki Utsmani yang menghubungkan Hijaz sareng Hijaz Railway, jalur kereta api Hijaz. Itu di zaman Turki Utsmani ya, yang menghubungkan Damaskus dengan Mekah, yang asalnya jarak tempuhnya 40 hari dengan unta mampu dipangkas menjadi hanya beberapa hari saja. Duka ayeuna duka aya keneh duka teu aya. Kedahan mah aya nya. Ngan hanya kal kapungkurkan Turki Utsmani hancurnya kekhilafahannya. Sepertinya tidak berlebihan bila wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi dan peradaban umat. Tapi ada syaratnya, wakaf nu mana? Wakaf yang terbaik. Spirit wakaf itu adalah mewakafkan, mengembalikan harta kita yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai derajat kebaikan yang sempurna sehingga dia menginfakkan apa yang dia, harta yang paling dia cintai. Jadi wakaf ini yang harus dijadikan perubahan paradigma kita. Bukan ku pemilik geus hese ngurus, bukan geus hese ngontrol, kemudian jalan terakhir diwakafkeun. Tanah nu belah ditu mah kumaha geus hese ngontrolna ge jauh teuing. Geus hese dikukumahakeun, kumaha tuh urang diwakafkeun? Miceun wakaf. Lumayan wakaf Pak ya, ngan hese gitunya. Wakaf namangan hese engke ngagawekeun nazir gitu. Ku sorangan ge geus hese komo ku nazir gitunya. Jadi intinya harus harta terbaik. Ini yang juga harus dirubah paradigma kita. Gaduh tanah di jalan seputar kota Tasik, di sisi jalan kota di dia provinsi, misalkan jalur provinsi dengan pelosok gitu. Mana diwakafkeun? Nu pelosok kan nya. Nu pelosok kunaon geus hese ngurusna, geus hese ngontrolna. Atuh si nadir teh dijadikeun masjid teu kairong jamaahna saha nya. Dijadikeun ruko teu kairong nu ngontrakna ge jeung naon jeung jang saha gitu nya. Dijieunna naon ge hese gitu nya. Maka jalan terakhirna menjadi aset wakaf yang mangkrak. Kecuali misalkan Bapak Ibu mewakafkan hutan, boleh untuk resapan air, untuk menyelamatkan lingkungan. Misalkan kita hari ini kan lingkungan deforestasi hutan di Indonesia, hutan yang berubah alih fungsinya tidak lagi hutan, itu kan sudah luar biasa. Tos dibabat, bahkan tiluhur mula, jadi naon? Jadi IKN. Gunung kan sumber resapan air dan sebagainya, keanekaragaman hayati banyak yang terancam. Tapi lamun gunung natos wakaf aman. Lamun sawah natos wakaf aman. Moal jadi minimarket, ya. Moal jadi supermarket, gunung moal jadi perum dan sebagainya. Padahal orang butuh cai teu anak incu orang butuh. Tapi orang mah egois, mikirna jang saayeunaeun. Pokona mah gunung beakeun, ratakeun. Naha incu jeung anak orang teu butuh cai gitu. Naha incu anak orang ka pangkerna teu butuh sawah gitu. Tapi kan begitu ekspansif, sawah-sawah beak, gunung beak dan sebagainya. Tapi lamun wakaf asetna, terhentilah ambisi para kapitalis terhadap dunia. Erek ngabangun supermarket, kehalangan ku sawah wakaf. Erek ngabangun ieu perum, ieu mah gunungna tos wakaf, hese tos wakaf mah. Maka itu kenapa wakaf? Wakaf itu berhenti kan? Terhenti sekaligus bisa mengerem tuh dari ambisi manusia terhadap dunia tuh. Wihkeun deui ka Allah Subhanahu wa taala untuk terjaga kelangsungan hidup manusia. Jadi wakaf akan berdaya guna jika yang diwakafkan adalah aset-aset produktif, aset-aset yang terbaik. Meskipun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Teu nu kitu ogen insyaallah Allah mah uninga. Insyaallah janten kasaean, tapi moal sesempurna nu tadi gitu. Nih Bu, potret wakaf di Indonesia. Sistem informasi wakaf Kemenag RI sampai tahun 2002 tanah wakaf tersebar mencapai 440.500 titik dengan total luas 52.700 hektar.
atau setara 72,4% dari luas negara Singapura. Singapura luasnya 72.800 hektar. Orang mah di Indonesia tanah wakaf wungkul 52.700 hektar. Singapura beunghar sejahtera, orang nu ngagaduhan aset wakaf 72% beunghar, alhamdulillah. Sejahtera, alhamdulillah. Aya nu miskin, alhamdulillah seueur gitu. Padahal ketika aset wakaf ini produktif, maka ini menjadi jawaban. Ku Islam mah sebenarnya wakaf, ku hiji wakaf oge beres. Nah Islam gaduh wakaf unggul, henteu. Zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Ku wakaf unggul sebenarnya masalah umat teh beres. Lamun naon? Mun bisa ngurusna jeung bener gitu ya. Ku wakaf oge selesai itu masalah kemiskinan mah gitu, masalah kesejahteraan mah selesai gitu. Potret wakaf selanjutnya tentang perguruan tinggi Islam. Ada 900 institusi perguruan tinggi wakaf. Pesantren ayat 39.000. Sekolah Islam atau madrasah ada 159.000. Masjid musola 659.000. Kurang kumaha itu? Ya. Aset wakaf nama gitu. Kurang kumaha perguruan tinggi Islamna 100 buah. Tapi di antara 100 buah institusi ieu aya itu nu jiga Al Azhar, aya ente anu jiga Madinah gratis dibekelan gitu. Aya anu aya gen UKT semakin naik gitu. Anu aya gen pemerintah sekolah-sekolah mahal gitu. Padahal lamun wakaf ini tadi topangannya adalah aset wakaf yang produktif. Aset wakaf madrasah kudu aya, aset produktifna kedah aya. Jadi misalkan pami gambaran di dia, Abu Bakar di dia, sekolah-sekolah wakaf untuk membiayai operasional agar nanti sekolah ini misalkan majeng gratis, maka harus disiapkan aset wakaf penopangnya. Tokona, minimarketna, atau pom bensinna, insya Allah Pak, semua orang berkesempatan untuk mencicipi sekolah yang bagus. Tapi hari ini sekolah yang bagus itu identik dengan mahal. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan aset wakaf yang lainnya, aset wakaf yang produktif yang lainnya. Jadi ingkema SPP barudak teh sebagai wakaf tuh. Orang tua bukan dibebaskan 0%, tapi silahkan dari orang tua teh sanes SPP, tapi statusna teh wakaf. Itu luar biasa. Mangga nanti kembangkan. Kita diskusi selanjutnya bagaimana kita membangun institusi pendidikan dengan nanti kualitasnya baik, guruna terjamin, honorna gen layak, bukan hororarium gitunya. Kan ayeuna mah guru teh hororarium. Gajihna horor gitunya. Teu mahi gitunya. Hanya 1 juta, 2 juta, padahal dulu penghargaan terhadap guru itu semakin bagus gitu, luar biasa. Kenapa? Karena topangan aset wakaf yang produktif. Jadi kedah terus mulai dipikirkan tuh. Saneskan wungkul wakaf pesantren, tapi wakaf-wakaf produktif yang lainnya. Engke mah SPP timur orang kali teh sebagai wakaf, sehingga semakin besar gitu. Semakin besar aset wakafna. Jadi pesantren teh yayasan atau napi sekolah teh punya sawahna, sawah wakaf, sehingga guru nate saneskan wungkul honor tapi unggal panen aya beasna ti mana? Tina sawah wakaf. Terus anak didik dibagi engke mah beas gitunya. Tah sabulan sak atau satahun 2 kali teh menang beas ka imahna teh, itu kan luar biasa tuh. Boleh engkenya Abu Bakar jadikan proyek percontohan sekolah wakaf terbaik gitu. Mudah-mudahan. Data wakaf tanah nu tadi gambaranna sapertos kieu, Pak. Dianggo masjid 43%, dianggo musola 27%, dianggo makam 4,35%. Aya nu dianggo ruko salit kene teka data gitu ya, teka data. Kebanyakannya aset-aset wakaf yang tanda kutip tidak produktif untuk kemajuan ekonomi. Adapun potensi wakaf uang, nah ini wakaf uang. Wakaf uang mah ketika kita berwakaf dengan uang. Yang dijadikan objek aset wakafnya adalah uangnya, bukan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang mah kan misalkan aya lelangan pembangunan pesantren. Siapa yang ingin berpartisipasi wakaf? Kupon wakaf 50.000, tah itu mah wakaf melalui
uang, karena uangnya yang dirubah menjadi aset wakaf pesantren, uangnya yang dirubah menjadi aset wakaf masjid dan sebagainya. Itu mah wakaf melalui uang. Tapi wakaf uang mah anu aset wakafnya itu adalah uangnya yang harus dijaga aslinya, tidak boleh hilang. Terkumpul misalkan aset uang 100 juta, maka dipastikan si nadir harus bertanggung jawab agar 100 juta itu abadi. Tidak boleh terkurangi, tidak boleh kapotong komo leungit. Di aset wakaf 100 juta, bisa tambah ada gaduh wakaf itu 100 juta, kemananya? Teu aya, nggak boleh. Karena dia sebagai wakaf, aset wakaf yang harus dijaga. Nah, potensi wakaf uang di Indonesia, karena kebolehannya sudah diperkenankan, fatwa MUI sudah memfatwakan di tahun 2002 kalau nggak salah tentang wakaf uang. Sementara fatwa internasionalnya baru hadir di 2004. Jadi heulaan MUI dibandingkan fatwa internasionalnya. 2002 MUI membolehkan, 2004 fatwa internasional membolehkan tentang wakaf uang. 180 triliun rupiah per tahun. Ieu mah potensina. Anu karak nemeka tarik 2,22 triliun rupiah. 2 triliun tuh aset wakaf uang. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah nadir terbanyak di dunia, yaitu sekitar 400 ribuan nadir perorangan. 400 ribu nadir perorangan. Jadi nadir orang yang mengurus wakaf, pami dina zakat ma'amilin gitu ya. Pami dina wakaf mah nadir. Pami amilin maka badan amil zakat. Pami wakaf mah badan wakaf Indonesia, BWI gitu. Aya pengaturana, dia harus nadir yang terdaftar di BWI. 400 ribu. 407 nadir wakaf uang. Termasuk di Jamiah Persatuan Islam juga sudah terdaftar sebagai nadir wakaf uang. Nadir wakaf uang ini terdiri dari BWI Pusat, BWI Perwakilan, Lembaga Bentuk Legalitas Kepada Syariah, BMT, KSPPS, Koperasi, Yayasan Sosial yang memiliki induklas, Lembaga Pendidikan, Ormas, NU Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Punten teka tulis di dia. Sekarang apa itu wakaf? Saur Imam Asy-Syafi'i bahwa wakaf merupakan bentuk infak, bentuk sedekah, bentuk pengeluaran dana yang tidak dikenal sebelum masa Islam. Jadi sebelum masa Islam, kebaikan teh mere we wungkul. Ya. Tapi konsep wakaf itu kan berbeda. Apa yang kita berikan harus terjaga keasliannya. Orang masihkeun tanah, kudu aya tanah terus sampai hari kiamat. Kecuali nanti dengan pertimbangan misalkan ada tukar guling wakaf, itu beda lagi. Tapi secara hukum dasar dia tidak boleh diwariskan, dia tidak boleh dipindah tangankan, dia harus wujud tetap seperti itu. Bahkan dia harus lebih berkembang. Nah, orang-orang pada masa jahiliyah pra-Islam, sepengetahuanku kata Imam Asy-Syafi'i, tidak menahan harta mereka dan mewakafkan rumah atau tanah mereka dengan tujuan kebaikan dan ibadah. Sesungguhnya wakaf atau menahan harta barulah ada dan baru dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi orang Islam lah yang pertama kali melakukan wakaf, nyisihkeun hartana tos diuihkeun lah kasarna ka Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi menjadi milik pribadi, sehingga harus terjaga sampai kapanpun. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Wakaf secara bahasa al-habas menahan, al-man'u mencegah, as-sukun berhenti atau diam. Maka tadi ketika aset itu wakaf itu diwakafkan, maka dia berhenti dari rongrongan orang yang ingin menguasai aset wakaf tersebut. Aman tos wakaf mah, sawah tos aman pami wakaf. Maka YG Simkuring memberikan sebuah ilustrasi gambaran kanggo bukan hanya pengurus ormas, pengurus yayasan dan sebagainya, tapi dalam skup kehidupan kita di level ke-RT-an sekalipun, pami RT na visioner mangga engke tadi terinspirasi ku pangaosan di Abu Bakar, kumaha urang ngumpulkeun ka RT-an teh ya, lain ngan wakaf gaduh makam mungkul nya. Tapi misalkan RT urang mah gaduh sawah misalkan 10 hektar, RT 14 gaduh sawah 10 hektar, sehingga teu kudu ngarep-ngarep beas raskin gitunya.
teu kudu ngarep-ngarep beas raskin, teu kadah ngarep-ngarep beas bansos. Pokona RT 14 ieu mah tos kajamin setiap setahun 2 kali pasti dibagi beas. Di mana? Tina harta wakaf. Boleh tuh mangga diinisiasi ku para RT, urang udunan keun we ngarealisasikeun mah di tahun kasabaraha we. Boa ku incu urang gaduh aset wakaf boleh? Boleh saja mangga gitu. Aman tuh ka RT ante ieu mah di RT urang mah moal anu kalaparan kunaon? Aya gaduh sawah. RT batur ulah dibere tiasa dapat untukanna bisa untuk di awal ditentukan. Ieu mah wakaf RT anu manfaatna ge kanggo RT eta, mangga teu sawios. Kan ke aya anu disebat wakaf ahlinya, wakaf yang ditujukan untuk keluarga atau skup yang lebih kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya ke RT-an, di level rumah tangga sekalipun ibu boleh, bapak boleh mewakafkan sebagian aset bapak untuk generasi ke bawahnya. Misalkan bapak mewakafkan rumah ieu ku bapak diwakafkeun jang saha, jang bani, berarti rumah eta ulah dijual, ulah diwariskeun nya, entong dihilikeun, entong dikuasai ku salah satu pihak kecuali oleh yang mengurusnya. Itu menjadi aset yang turun menurun mangga. Jadi harta teh ulah disodakohkeun sadayana, ulah diwariskeun sadayana, aya anu ditahan jang kanggo kemaslahatan keluarga besar. Nya contoh kecil tos terlaksana kan dina bab makam deui wae nya. Seueur kan gaduh makam pribadinya. Keluarga ieu gaduh makam pribadi gitu. Seueur tapi tina aset produktif mah henteu. Misalkan atuh cek bapak teh anu gaduh usaha banyak, pom bensin ieu mah diwakafkeun ku bapak jang saha, jang keluarga keturunan bapak. Mangga silahkan. Berarti engke manfaatna kanggo anak keturunan bani eta gitu. Kanggo naon? Kanggo ngajamin bahwa keluarganya sampai turunan berapapun teu aya anu melarat. Karena cek Rasul kan engkau lebih baik meninggalkan keluargamu dalam keadaan mampu dibandingkan dengan keadaan yang tidak mampu, sehingga dia menta-menta ke sesama manusia. Jadi mangga mulai berpikir can bisa wakaf ka batur mah, wakaf yang keluarga we mangga kaci. Wakaf keluarga manfaatnya yang semua keluarga mangga tiasa. Engke aya potret kan wakaf ahli terbaik hari ini saha? Wakafna Habib Bugak. Orang mana? Aceh, Pak. Jadi orang Aceh kapungkur 200 tahun yang lalu mengumpulkan uang, inisiatorna Habib Bugak, meser tanah di sekitar Masjid Haram. Kemudian perluasan Masjidil Haram kagusur eta tanah wakaf, sehingga di rada belah ditu dibangunkan hotel ayeuna. Sehingga jamaah haji asal Aceh setiap ke Mekah kenging cashback gitu ya. Kenging cashback tahun ayeuna mangga diaos dina berita kenging 6,5 juta ewang saha semua jamaah haji asal Aceh. Kenapa? Karena si muwakif dia meniatkan bahwa pemanfaatannya untuk ahlinya. Ahli dalam hal ini keluarganya di Aceh. Orang Aceh dianggap sebagai keluarga. Pokoknya mah KTP Aceh dia mendapatkan wakaf cashback 6,5 juta tu tahun ayeuna dina penghasilanana. Iraha eta wakafna 200 tahun yang lalu kerajaan Arab Saudi ge can aya gitu Pak. Ya. Jadi eta hebatna wakaf tuh, wakaf keluarga. Mangga kita sudah mulai menginisiasi untuk kemaslahatan keluarga besar kita saja dulu kalau belum bisa berpikir untuk umat secara keseluruhan. Secara istilah wakaf itu habsu malin yumkinul intifa bihi ma'a baqai ainihi biqat tasarrufi fi raqabatihi ala masrifin mubahin mawjudin. Wujudna kalangkung, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian bentuknya. Mun wakaf uang harus abadi uangnya, wakaf masjid juga tanahnya harus abadi, kecuali nanti aset-aset benda anu bergerak. Contoh aset wakaf kuda perang boleh? Boleh. Kuda tiasa maut? Mati gitunya. Mati kan? Berarti selesai itu wakafna. Wakaf Quran boleh? Kan bisa pejet. Ya berarti muntos pejet beres, tinggal wakaf deui gitu ya. Nah itu boleh nanti wakaf harta benda bergerak untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah. Atau lebih detailnya menahan hak milik atas materi atau fisik harta benda dari pewakaf
dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya untuk kebaikan umat Islam, kepentingan agama, atau kepada penerima wakaf yang tadi ditentukan oleh pewakaf. Wakaf ini lebih fleksibel dalam hal mustahik tanda kutip, ya. Pemanfaatnya, penerima manfaatnya agak enak gitu kalau wakaf. Beda sareng zakat. Zakat makan rigidnya, zakat marged gitu. Harus 8 asnaf. Tapi kalau wakaf, mangga untuk kemaslahatan umat. Bahkan untuk Al-Azhar, sahawa yang sekolah didinya, sahawa kan bebasnya, gratis, karena ini aset wakaf. Dasar pensyariatan wakaf. Quran surat Ali Imran 92 tadi diuringakeun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian hadis riwayat Muslim, idza mata insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Di dia ayat shadaqatin jariyatin. Para ulama lebih menekankan yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf, sedekah yang terus-menerus akan mengalirkan pahala yang tidak putus selama aset wakafnya masih ada. Itu luar biasa. Berarti wakaf sebagai amalan paling cerdas. Urang natos kamana bahkan 1400 tahun, bahkan Habib Bugak 200 tahun yang lalu, kemanfaatannya masih bisa bersodakohnya. Sodakohnya masih jalan tuh. Meskipun badan kita, jasad kita sudah terbujur kaku, bahkan mungkin tinggal tulangna, bahkan mungkin tulangna kita aya gitunya, tapi amal solehnya masih mengalir. Kemudian dasar selanjutnya yang tadi wakaf Umar bin Khattab. Nah, wakaf pertama dalam Islam. Pertama wakaf ta'abud. Wakaf ta'abud itu dengan tujuan peribadatan. Biasanya masjid. Ini merujuk pada wakafnya Nabi Muhammad tentang pembangunan Masjid Kuba. Lalu ada Masjid Nabawi, di mana mewakifnya kolaborasi antara Nabi, kemudian Bani Najjar, kemudian Suhail dan Sahal, pemilik tanah di Masjid Nabawi ketika itu. Nabi ingin membeli, tapi kata Bani Najjar, nggak usah dibeli. Saya serahkan kepada Allah. Itu Bani Najjar. Suhail dan Sahal pun sama, dua anak yatim yang hendak menyerahkan tanahnya, tapi ku Nabi entonglah wiose dipeser gitu. Ada karunya men yatimnya, jadi yatim untuk kelangsungan hidupnya. Jadi Nabi bukan menolak, tapi kenwe niat baiknya sudah diterima, tapi dipeser, kemudian ku Nabi dijadikan Masjid Nabawi. Itu wakaf ta'abud. Kemudian ada wakaf khairi. Wakaf khairi itu dengan tujuan kebaikan. Pertama dalam Islam, menurut pendapat kaum Ansor, adalah wakaf Nabi Muhammad sendiri, yakni wakaf berupa kebun buah-buahan yang sebelumnya kebun buah itu milik seorang Yahudi mukhairik, yang setelah terjadinya perang Uhud. Meskipun kisah ini sebenarnya masih diperdebatkan tentang kisah mukhairik. Mukhairik itu seorang Yahudi, Robi Yahudi yang memihak Islam, sehingga dalam perang Uhud dia ikut berperang bersama dalam pasukan kaum muslim. Dia berwasiat sebelumnya, lamun mati terbunuh, bahwa dia menyerahkan semua asetnya kepada Nabi, diserahkan kepada Nabi. Jadi tidak benar kalau ada anggapan Yahudi pun berwakaf. Nu wakaf mah Nabi Muhammad, ngan memang sumbernya dari mukhairik. Tapi kan sebelumnya ada akad dulu, bahwa ketika dia meninggal si mukhairik mewasiatkan hartana milik Nabi, bade kanggo Nabi we. Benar tuh meninggal, tuh terbunuh di perang Uhud. Kemudian ku Nabi diwakafkeun eta kebun. Setelah terjadinya perang Uhud, Ibnu Sa'ad dan Imam Al-Khosaf dalam kitab mereka meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwasanya ia berkata, awalu shadaqatin kanat fil Islam waqfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amwalahu. Sedekah atau wakaf pertama dalam Islam adalah wakaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari harta beliau. Teu mungkin lamun wakafna batur heula, umatna heulanya. Nabi pasti paling pertama. Karena Nabi mah uswah kan ya. Nabi mah uswah. Beda jeung urang. Kadangkala urang manitah bari
Bari gitu. Tapi Nabi makan sebelum nita dia uswah dulu. Sebelum merintahkan wakaf dipastikan beliau pun pasti sudah berwakaf terlebih dahulu. Itu logis. Adapun dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab disebutkan awalus sadaqatin fil Islam waqfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwalahu. Nama kutila Muhairik yang tadi dikisahkan bahwa wakaf pertama Rasulullah dijabarkan nyata wakaf anu kebun dari Muhairik tadi. Adapun kaum muhajirin beda pandangan dengan kaum ansor. Mereka berpendapat bahwa wakaf khairi, wakaf untuk tujuan kebaikan itu yang pertama adalah wakaf sahabat Umar bin Khattab yang tadi. Jadi menurut ansor mah Nabi Muhammad, menurut muhajirin mah wakaf Umar nu paling pertama mah gitu. Hal ini disampaikan oleh anak beliau tadi Abdullah bin Umar. Anu tadi nya kisahna, hadis yang menjadi landasan pensyariatan wakaf. Ini ada pernyataan menarik dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah. Ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdiratun illa waqafa waqfan. Kata Jabir, tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali dipastikan mereka berwakaf. Jadi wakaf teh di zaman sahabat matos ibarat jajanan. Ya, ibarat jajan we. Mulurang memureun ibarat jajan baso we gitunya. Tos ilahar, tos biasa. Dipastikan semua sahabat yang memiliki kemampuan dia dipastikan berwakaf. Budaya inilah yang juga harus kita teruskan, harus kita budayakan, harus jadi tradisi gitu. Ibadah yang harus dijadikan tradisi, bukan tradisi yang dijadikan ibadah gitu ya. Ibadah yang harus dijadikan tradisi, dijadikan kebiasaan. Wakaf itu ibadah. Bagaimana ibadah itu menjadi kebaikan kita dan keluarga kita? Misalkan berwakaf dengan sekemampuan. Misalkan contoh sedikit yang tadi, ada player pembangunan kita sebarkan keluarga, yuah baik 50.000 ge, yuah baik 25.000 ge untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita tentang arti penting wakaf, sehingga dalam bangunan masjid ada nama kita di sana. Sok sanajan teuing naonna, teuing janelana, teuing tehelna hiji gitunya, teuing naonna, nu penting aya urang di dinya gitu nya. Kabagian pahala. Kemudian apa saja yang boleh diwakafkan? Sah wakaf dengan yang mankul yang bisa berpindah. Jadi saya kira sudah selesai tentang fikih wakaf. Para ulama sudah menjabarkan begitu detail bahwa hari ini wakaf bukan hanya aset yang tidak bergerak, bukan hanya tanah saja, bukan hanya makam saja, bukan hanya madrasah saja, tapi aset-aset yang bisa dipindahkan pun itu pun boleh. Hari ini misalkan zaman dakwah melalui media digital, maka boleh enggak kita berwakaf kamera? Boleh. Boleh wakaf infocus? Boleh. Boleh wakaf alat elektronik yang lainnya untuk menunjang keberhasilan dakwah kaum muslimin? Boleh, mangga. Sudah sedemikian luas sekarang peluang itu ada di hadapan kita. Tinggal kitanya mau atau napi henteu gitu. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu yang sifatnya mankul, harta benda yang berpindah, di mana benda bisa dimanfaatkan namun bentuk bendanya tetap, seperti baju besi kapungkur. Khalid bin Walid tidak ditarik zakat dalam sejarah karena apa? Karena baju besi dan peralatan tempurnya sudah Khalid bin Walid wakafkan. Tuh. Kan pernah ditagih ke Umar bin Khattab. Duh, Walid bin Walid mah ngemplang zakat. Maneh nu dolim cek Rasulullah. Khalid mah geus diwakafkeun eta mah cenah. Kan kata Rasul seperti itu. Boleh itu mewakafkan baju besi, boleh mewakafkan kuda, mewakafkan kitab, mewakafkan hewan, peralatan elektronik dan sebagainya. Boleh itu. Wakaf tidak selamanya dengan harta milik yang tidak bergerak seperti al-aqar, seperti tanah atau rumah. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, dulu orang menahan hartanya untuk wakaf dengan kuda dan senjata dengan tujuan dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mangga sekarang sudah terbuka luas wakaf di hadapan kita. Nah, ini hadis ini tentang kisah Khalid bin Walid yang tadi, bahwa beliau mewakafkan baju besi dan peralatan tempurnya, peralatan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kemudian wakaf uang. Tadi dikatakan di Sabit Sa'alid wakaf uang keluar fatwanya secara internasional di 2004, tapi di kita sudah di tahun 2002. Di Indonesia sudah lebih dulu mengeluarkan pendapat bolehnya wakaf
uang. Wakaf uang manu tadi wakafnya berupa uang, nanti uangnya yang didaya gunakan. Nah, dijadikan usaha, tapi dipastikan dijadikan usahana ulah bangkrut. Ya, jadi perhatian, bisa gitu usaha ulah bangkrutnya kudu dipilih gitu. Yang tingkat resikonya paling rendah, atau kalaupun bangkrut ada backup dana untuk mengganti yang 100 juta. Dari mana? Bisa jadi dari aset wakaf produktif yang lainnya gitu. Jadi terus saya skema apa? Supaya wakaf uang teh nu 100 juta na kedah tetap 100 juta gitu. Eta mah kepintaran nazir. Maka jadi nazir itu harus luar biasa pintar gitu. Harus lebih pintar manajemen resikonya dibanding analis resiko perbankan sekalipun. Analis investasi di pasar modal sekalipun harus lebih pintar. Kan masalahnya saha anu jadi nazir tidak seprofesional yang kita haruskan gitu. Meskipun hari ini sudah mulai beranjak, ada nadir-nadir yang sudah membangun profesionalitasnya sehingga tadi punya rumah sakit bersalin gratis gitu, punya gudang, punya minimarket dan sebagainya sudah ada Pak, tapi belum terlalu banyak. Wakaf uang boleh digunakan untuk memberikan pinjaman qardul hasan. Jadi engke mah lamun aya korban bank emok teh bisa salah satunya tina wakaf uang. Ngan hati-hati. Kenali oge karakteristikna. Karena diurang kadangkala ka bank emok lancar, ari kana duit DKM teu mayar gitunya. Ieu teh rek ngamalkeun nu ceuk ustad cenah duit DKM teh ulah dikeum wae tapi kudu kaumatkeun. Da umatna anu salah. Dibere bank emok mah lancar, dibere duit DKM mah lah duit umat ieu nya. Teu dibayar. Ngalelep jeung jelemana ka masjid ge eueuh gitunya. Madorotna beuki badag, ngeuseul lah ka bank emok kitu mah ya. Entong oge gitunya. Ari ka bank emok lancar berarti karakter ieu nu bermasalah gitu. Kirim ke Palestina. Jadi karakter bermasalah. Ari ka bank emok lancar duit DKM teu dibayar. Lain ngan munggu teu dibayar. Jamaahna ge eueuh di leungit. Kunaon da sieun ditagih ku DKM gitunya. Salat subuh eueuh, salat isya eueuh, beuki madorot gitunya. Maka ulah salahkeun oge ka DKM nya, ulah da salahkeun we diri karep sorangan gitu. Karakterna goreng gitu. Termasuk uang wakaf boleh dijadikan qardul hasan, tapi dipastikan dia kudu mayar, kudu nyicil gitunya. Jika uang wakaf diinvestasikan pada properti seperti nazir, membeli gedung atau membuat produk barang, maka harta benda tersebut bukan sebagai wakaf sehingga boleh dijual demi kelangsungan investasi karena wakafnya wakaf uang. Wakaf uang jadi properti terus dijual belikan propertina, bukan propertina eta mah jadi wakaf karena uangnya. Kalau dari wakaf uang, tapi kalau di awal wakafnya adalah properti, maka properti itu nggak boleh jadikan objek jual beli kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalkan kasabet tol, proyek pemerintahnya, atau misalkan dialihkan kanu langkung produktif. Aya sahektar di Karangnunggal, di Cipatujah atau di Tasik belah selatan yang susah dijangkau dengan aset yang bisa dihilikeun 10 bata di hajet misalkan. Boleh teu nu sahektar ditukeurkeun jadi 10 bata di hajet? Tiasa, tah anu kitu mah boleh ditukar guling. Namina ke istibdal wakaf, tukar guling wakaf. Para ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi dengan alasan maslahat, lamun ieu lebih produktif, lebih maslahat, lebih makmur, mending di dieu masjidna dialihkeun. Di itu mah aya masjid tapi dipakai mojok. Kan aya masjid dipakai mojoknya, Pak. Aya ngabangun masjidna wakaf tapi ternyata dipakai mojok muda-mudi. Aya, Pak, nu karar itu tuh masjid karena jauh dari keramaian, teu aya sasaran umatna di dinya gitunya. Jadi pada masjid mah mending kene musola we biasa gitunya. Ulah masjid nu kira-kira dibangun masjid bari henteu produktif gitu, bari teu makmur gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pertama wakaf termasuk akad tabaru membolehkan wakaf uang. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun membolehkan wakaf uang. Jadi secara fikih seharusnya terus aman, selesai secara fikih. Tinggal kitanya mau atau tidak memanfaatkannya. Di Indonesia Fatwa MUI nomor 28 tahun 2002. Wakaf uang lanjutan. Mangga tiasa salah diawas iklan heula. Moal ieu mah endorse. Bismillah.
Wakaf untuk keluarga tadi. Tadi wakaf khairi, kemudian wakaf ahli. Wakaf khairi mah untuk kemaslahatan umat secara umum, wakaf keluarga mah wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Tadi gambaran anak, boleh kita punya makam wakaf, aset wakaf, melawan rumah untuk wakaf, untuk keluarga, diperuntukkan untuk keluarga, itu boleh. Landasan dalilnya ini Ali Imran 82 terkait dengan Abu Tolhah. Karena Abu Tolhah aktsarul ansori bil Madinah. Abu Tolhah teh seorang kaya di Madinah, seorang ansor yang kaya di Madinah, memiliki banyak harta dari kebun kurma. Wa kana ahabu amwalihi ilaihi bayruha, dan yang paling dia sukai dari harta miliknya adalah kebun kurma bayruha. Jadi kebiasaan sahabat mah ngaluarkeun nginfakeun sedekah wakaf teh harta terbaik. Lamun ibu gaduh baju kokojona, tah baju eta anu di sodakohkeun, lain daster anu tos bolong gitunya, tos bajret kakara disodakohkeun gitunya. Mun bade sodakoh nu paling afdol mah nu pangsaena, eta mah nu idealna gitu. Sok sanaos boleh gitu mangga anu sanesna oge, ngan lamun hoyong nu ideal mah nu tadi baju kokojona tiasa keneh diangong-ngaos, bahkan pang resepna ibu teh ek disodakokeun ka tetangga, alhamdulillah gitunya. Tiasa pisan. Bayruha wa kanat mustaqbilatal masjid, kebunnya menghadap ke masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyibin. Rasul pun sering melewat ketika datang ke masjid dan meminum airnya dari sumur yang ada di kebun itu. Qala Anas falamma unzilat hadil ayah, ketika turun ayat ini Ali Imran 92, qama Abu Tolhah. Abu Tolhah pun berdiri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke Rasulullah. Faqala ya Rasulullah innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ali Imran 92, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cinta adalah bayruha itu. Wa innaha shadaqatun lillah, aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, aku wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa petunjuk dari Rasulullah? Arju birroha, ini masih Abu Tolhah, arju birroha wa dukhroha indallah, aku berharap kebaikan dan simpanannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah, terimalah wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, bah dzalika malun rabih, wah itu mah tuh harta pangsaena berenya, bah dzalika malun rabih. Rasul mengulang-ulang seperti itu untuk menunjukkan kekaguman beliau. Wah eta mah harta pangalusna tuh Abu Tolhah, itu luar biasa anjeun meureun. Wa qad sami'tu ma qulta, aku pun sudah mendengar apa yang kamu ucapkan. Wa inni ara, tapi menurut pandanganku, anta ja'alaha fil aqrabin, sebaiknya engkau menjadikan untuk keluarga dekat saja dulu gitu. Perhatikan saja keluarga dekat dulu, mending wakaf ahli saja dulu gitu. Untuk keluarga heula satu acan anu sanes, itu pun menjadi sebuah teori prioritas, ada skala prioritasnya. Itu wakaf ahli, wakaf untuk keluarga boleh. Beberapa sahabat Nabi yang lain pun melakukan hal yang sama, wakaf untuk keluarga. Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan mewakafkan rumah untuk tempat keluarganya apabila datang ke Mekah. Itu boleh. Jadi boleh orang nyesakeun aset warisan, nungke bakal diwariskeun, tapi sebagai wakaf. Sehingga engke ulah dijual, ulah diwariskeun. Ieu mah wakaf bani gitu. Sehingga mun kempelan teh di bumi eta henteu hilang nilai sejarah keluargana gitunya. Boleh mangga gitu. Contoh wakaf ahli nu tadi wakaf Haji Habib Bugak 2 Juni kamari 4.850 jemaah haji asal Aceh terima dana wakaf Baitul Asy di Makkah 6,5 juta 1.500 dirham. Bade kenging wakaf jadi orang Aceh heula. Bolehkah harta wakaf dijual? Ada beda pendapat dalam hal ini. Ada ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bolehnya. Adapun Imam Ahmad berpandangan bahwa harta wakaf boleh dijual dan diganti hanya jika kemanfaatannya sudah tidak ada secara total dan tidak mungkin diperbaiki lagi.
Jadi dari 4 madhab, Syafi'i dan Malik, Imam Malik tidak boleh sama sekali, Imam Hanafi boleh, Imam Ahmad boleh kalau ada keperluan, kalau ada hajat, kalau dirasa lebih maslahat. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan ini kita bisa mengimplementasikan pelajaran kita minimal untuk skup keluarga kita. Skup keluarga sudah bisa, skup ke-RT-an, skup yayasan, skup ormas, dan selanjutnya, sehingga tidak ada seorang muslim pun sehingga dia pasti memiliki aset wakaf dengan proporsinya masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.